Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel saya, Rumah Sedekah Ilmu. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan pemanfaatan momen-momen sugestif alamiah sehari-hari bagi perubahan perilaku anak. Kadang-kala kita menemukan perilaku anak yang baik, rajin sholat, membantu orang tua, rajin belajar, dan apapun. Dan kita memujinya. Kadang-kadang kita menemukan perilaku anak yang belum baik, mungkin tidak percaya diri, bahkan anak ngompol atau menunda-nunda ibadah atau fokus terhadap gadgetnya, bermain sosmed maupun bermain game, dan kita memarahinya. Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang belum baik ini sebetulnya kita bisa merubahnya. Dan salah satu cara merubahnya yaitu dengan memanfaatkan momen-momen sugestif alamiah dari kegiatan anak-anak kita sehari-hari. Sebelum kita masuk materi ini, jangan lupa untuk subscribe, view, komen, dan tentunya share untuk kemajuan dari channel ini agar bisa memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat untuk pengembangan diri kita. Berbicara tentang perilaku anak, apa sih perilaku anak? Perilaku anak merupakan suatu sikap atau kebiasaan anak yang terbentuk dari hasil akumulasi pengalaman baik berupa yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasakan. Yang kemudian distimulasi oleh lingkungan sekitar dan keadaan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang perilaku tadi terbentuk dari informasi-informasi yang didengar, dilihat, dirasakan di lingkungan anak tersebut. Tentunya kalau kita berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dengan anak, itu berkaitan dengan orang tua, mungkin orang sekitarnya, neneknya, kakeknya, kakak adiknya, guru-gurunya, tetangga-tetangganya, bahkan pengasuh-pengasuh dari anak-anak kita. Nah, jadi apa? Ketika yang mereka dengar, yang mereka lihat sebagai suatu kebaikan, berpengaruh terhadap sikap anak itu, perilaku anak itu tentunya akan lebih baik. Jadi misalnya orang tua setiap hari memberikan contoh ke anaknya, sholat, mencontohkan anaknya bisa membersihkan rumah, atau mencontohkan hal baiknya, otomatis anak akan melihat dan akan meniru. Namun kalau sebaliknya, kita sebagai orang tua di rumah, kita melarang anak kita bermain gadget, tapi kita sendiri tiap hari online, tiap hari chat di grup WhatsApp. Ya, anak akan melihat, wah, orang tua saya, ayah saya, ibu saya saja online terus, kenapa saya tidak boleh? Nah, contoh seperti itu. Kemudian apa? Misalnya eh, orang tua di rumah, misal maaf ya, yang merokok di depan anak, dilihat oleh anak. Dan tentunya nanti perilaku anak akan seperti itu juga, bahwa oh ternyata merokok nggak apa-apa, ternyata merokok itu tidak merusak kesehatan. Seperti itu. Jadi contoh-contoh itu penting kita sebagai input untuk anak kita. Ketika kita memberikan contoh yang baik, ya kan, memberikan kata-kata yang baik, tentu akan berpengaruh terhadap perilaku anak. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang menyebabkan perilaku anak itu menjadi sebuah karakter atau sebuah perilaku yang menjadi suatu kebiasaan. Apa terbentuknya perilaku? Karena apa? Satu, kejadian emosional, ya kan, ketika misalnya seorang anak sedang bernyanyi saja dan kemudian kita bilang, ah kamu suaranya fals, kemudian kakaknya juga bilang fals, guru-gurunya fals, dan kemudian orang mau bilangnya semua fals, misalnya begitu, nyanyi.
dia bernyanyi. Nah, itu akan menjadi citra diri dia. Dan dia bilang, oh saya ternyata suaranya tidak bagus, saya tidak cocok untuk bernyanyi. Apa dampaknya? Kepercayaan diri anak tersebut hilang. Yang kemudian tadi apa, contoh perbuatan juga termasuk tadi. Bagaimana kita sebagai orang tua mencontohkan apa yang dilakukan orang tua tentunya akan diikuti oleh anak. Kemudian bisa juga perilaku itu dari strategi anak itu untuk menarik perhatian kita. Misalnya, seorang anak minta es krim. Mah, mah, beli es krim dong. Dan mamanya bilang, jangan, nanti pilek. Karena keinginan tidak terpenuhi, anak tersebut berbicara lagi. Mama beli es krim dong. Dengan menarik-tarik mamahnya, baju mamahnya. Kemudian lebih keras mau bilang, jangan, nanti pilek. Dan kemudian tidak dibelikan juga. Akhirnya karena rumahnya berdekatan dengan tetangga, akhirnya anak tersebut teriak-teriak, nangis, guling-guling minta es krim. Nah, kita sebagai orang tua tentunya pilihannya membiarkan anak itu nangis atau malu dengan tetangga. Takutnya kita dibilang, wah ternyata pelit banget sih orang tuanya, beli es krim aja nggak mampu. Nah, seperti itu. Dan ketika kita menuruti keinginan anak tersebut, dalam kondisi yang tadi merengek, menangis, nah timbullah suatu strategi anak yang terjadi tadi. Dan kemudian ketika dia minta es krim dan tidak turutin, guling-guling, dibeliin. Ketika tidak minta es krim jadi turuti, guling-guling, biar dibelikan. Nah, akhirnya itu jadi kebiasaan. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan menjadi perilaku anak tersebut, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua memang momen-momen tertentu boleh tidak menuruti kemauan anak. Dan kapan kita menuruti keinginan anak kita. Dan hal lagi apa, perilaku anak yang terbentuk dari perkataan otoritas. Dari perkataan-perkataan orang yang memiliki otoritas. Siapa? Ya orang tua, ya guru juga kita. Jadi apa yang dikatakan oleh orang tua, apa yang dikatakan oleh guru, khususnya untuk anak umur 0 sampai 6 tahun, dianggap sebuah kebenaran. Ya. Karena ketika kita berbicara tentang anak umur 0 sampai 6 tahun, anak tersebut dalam kondisi sugestif atau anak berada dalam kondisi theta. Ya, apa sih sugestif itu? Apa sih kondisi sugestif itu? Nah, sebelum saya masuk terhadap definisi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gelombang otak. Gelombang otak manusia dibagi dalam 4 secara umum gitu ya. 1, gelombang beta, yaitu gelombang di mana kita dalam kesadaran penuh. Seperti sekarang ini saya berbicara dengan sahabat-sahabat Rumah Sedekah Ilmu. Frekuensinya berapa? 12 sampai 25 Hz. Ya kan? Analisa tinggi, ketika kita menjawab pertanyaan, ketika kita berdebat, olahraga, dan memikirkan hal rumit itu masuk dalam gelombang otak theta. Yang kedua adalah gelombang alfa. Gelombang alfa ini frekuensinya lebih rendah, yaitu 8 sampai 12 Hz. Contohnya apa? Gelombang alfa. Kita sedang membaca, fokus menulis. Ketika kita berdoa, fokus terhadap suatu objek, sedang menyetir kendaraan, sedang menonton TV, itu masuk dalam gelombang alfa. Dan yang ketiga, kita namakan dengan gelombang theta, lebih rendah lagi frekuensinya, 4 sampai 8 Hz. Apa itu kondisi contohnya? Kondisinya ketika kita sedang rileks, sangat-sangat rileks. Ketika kita sedang malam hari berdoa khusyuk, tahajud, memohon kepada Allah, suasana hening, itu masuk dalam gelombang otak theta. Ketika kita sedang meditasi, kita juga masuk dalam gelombang theta.
Dan ketika kita bermimpi, ketika kita mengigau, itu masuk dalam gelombang otak theta. Dan yang terakhir adalah gelombang otak delta. Ini lebih lambat lagi, 0,1 sampai dengan 4 Hz. Apa itu contohnya? Ya ketika kita kondisi tidur lelap, tidur yang sangat nyenyak, itu masuk dalam gelombang theta. Nah, yang saya bicarakan tadi, ketika kita bicara gelombang otak anak-anak, umur 0 sampai dengan 6 tahun, gelombang anak dalam kondisi gelombang theta. Tadi, gelombang theta adalah gelombang yang sangat sugestif. Jadi pada gelombang otak itu, pada anak umur 0 sampai 6 tahun, filtering mentalnya, logikanya belum terbentuk secara sempurna. Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang memiliki otoritas, ya orang tua, ya guru, yang dipercaya, itu menjadi suatu kebenaran. Ya, bayangkan ketika umur 0 sampai 6 tahun, 0 sampai 6 tahun, kita mengajarkan, mencontohkan bahwa kebohongan itu boleh. Ketika ada seorang tetangga datang ke rumah kita, karena kita malas bertemu, akhirnya ketika tetangga nanya, papanya ada. Dan kita bilang, nak, bilangin, papa lagi keluar. Nah, kemudian anak bilang ke tetangga tersebut, papa lagi keluar. Secara tidak sadar, kita mengajarkan suatu kebohongan. Ya, tadi perkataan orang otoritas itu didengar oleh anak kita. Nah, seperti itu. Bayangkan ketika kita memberikan input yang kurang baik pada anak kita. Kamu malas. Kamu marah-marah terus. Kamu tidak percaya diri dan semacam. Nah, itu akan menjadi input yang kurang baik tentunya buat anak kita. Nah, sekarang kita masuk dalam bagaimana memanfaatkan sugestif alamiah sehari-hari, atau momen-momen apa dalam kehidupan sehari-hari ini, momen-momen yang dianggap sebagai sugestif, kondisi sugestif. Satu, momen sugestif dalam alamiah sehari-hari itu ketika anak-anak kita sedang mengantuk. Nah, kenapa orang tua kita zaman dulu selalu memberikan cerita dongeng sebelum anak-anaknya tidur? Kenapa? Karena itu hal yang bagus, nasihat yang bagus. Kondisi gelombang otak anak dalam kondisi theta, rileks. Nah, pada saat itu, Bapak, Ibu sekalian, sahabat Rumah Sedekah Ilmu, bisa memasukkan sugesti, nasihat yang baik. Misalnya ketika anak sedang ngantuk-ngantuk, kita usapkan kepalanya dan bilang, anakku, besok pagi kamu menjadi anak yang pintar, besok pagi kamu menjadi anak yang rajin. Masukkan. Karena itu gelombang otak pada saat itu adalah theta, otomatis nanti malam ketika kita sedang istirahat, anak istirahat akan diproses. Dan ketika kita secara rutin memasukkan sugesti itu setiap hari secara berulang, nanti akan menjadi suatu kebiasaan dia, akan menjadi suatu perilaku baru bagi anak kita. Momen yang lainnya lagi apa? Kedua, saat anak kaget mendengar suara petir. Nah, kalau kita memiliki anak yang kecil kemudian kaget dengar suara petir, langsung peluk. Kasih sugesti. Kamu berani dan kamu menjadi anak yang rajin. Ya, karena ketika seorang anak mendengar sesuatu suara yang keras dan kaget, ketika seorang kaget tersebut, filtering mentalnya off untuk sementara. Ketika filtering otak, logika off, masukkan sugesti, diterima tanpa penolakan. Kemudian, apalagi momennya? Saat anak habis nangis. Aduh, ibu, bapak, belikan mainan, ataupun
aku habis dibully oleh teman, apapun itu. Ketika anak-anak dalam kondisi emosional menangis, filtering mentalnya juga sedang off. Lakukan sugesti. Peluk nasihati anak-anakku, kamu menjadi yang penyabar, menjadi anak yang lebih berani lagi. Nah, sebelum itu saya mungkin memberikan tips atau sesuatu hal berkaitan dengan sugesti. Kalimat-kalimat sugestif harus bersifat positif. Tidak boleh ada kata tidak, jangan. Jadi dalam bentuk positif. Kamu menjadi anak yang tidak takut. Jangan. Karena tidak dalam otak kita, pikiran bawah sadar kita tidak dibaca. Jadi misalnya tidak takut menjadi takut. Jadi apa sugestinya? Kamu menjadi anak yang berani. Nah, seperti itu. Dan kemudian momen apa lagi yang bisa kita lakukan ketika anak-anak sedang menonton TV misalnya. Ketika anak kita mungkin yang perempuan suka film Korea dan melihat dramanya nangis karena terbawa perasaan gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan sugesti juga. Ketika terbawa perasaan, kondisi filter mental kita juga off sementara. Sugestikan anak tersebut, beri sugesti yang baik di situ. Anakku, kamu menjadi anak yang pintar, kamu menjadi anak yang menghormati orang tua, apapun. Momen-momen itu bisa dimanfaatkan. Kemudian apa? Fokus apa lagi sih? Ketika anak main game, bisa kita manfaatkan. Ketika anak main game, wah ini gamenya apa nak? Mobile Legend. Gimana permainan gampang tidak? Apa yang dituju dari permainan ini? Setelah itu bisa, ketika kamu anakku sedang fokus, sedang asik-asiknya bermain Mobile Legend, 5 menit lagi kamu sholat. Atau semakin kamu fokus main Mobile Legend, rasa bosan main game itu muncul. Nah, seperti itu bisa dimasukkan sugesti-sugesti tersebut. Kemudian, apalagi ketika keinginan anak belum terpenuhi, nah ya, itu filtering mentalnya juga off. Jadi misalnya kita anak-anak kita pengen beli, bu atau ayah belikan saya PS dong. Nah, kita sebagai seorang orang tua bisa menundanya. Baik nak, kalau saya beliin PS nanti 2 minggu lagi setelah kamu naikkan kelas atau setelah rapotnya bagus, itu sebetulnya sudah kita lakukan setiap hari, sudah sering kita lakukan orang tua. Nah, ketika proses 2 minggu tadi, anak itu dalam kondisi filtering mentalnya off, ya kan? Karena keinginannya untuk mendapatkan sesuatu yang dia damba-dambakan, mentalnya, filternya akan off. Semua apa yang kita katakan pasti akan dituruti. Dan itu kan memang sehari terjadi seperti itu. Nah, jadi ketika pemberi hadiah, kita bisa menunda dan kita memberikan sugesti-sugesti tersebut. Ada lagi yang ini sangat ampuh, yaitu hypnosleep, tapi tidak akan saya bahas di sini. Mungkin konten berikutnya saya akan bahas mengenai hypnosleep. Jadi tadi adalah momen-momen alamiah yang bisa dimanfaatkan untuk mensugesti anak. Ya kan, momen itu apa tadi? Ketika kantuk, ketika mendengar suara petir, habis nangis, dan kemudian tadi ketika keinginannya belum tercapai. Dan satu lagi yang bisa kita manfaatkan momen tersebut adalah ketika anak sedang bangun tidur. Bangun tidur nyawa setengah, menggeliat, aduh. Nah, ketika itu usap kepalanya. Atau tepuk-tepuk saja badannya. Anakku, kamu akan menjadi anak yang pintar. Anakku, kamu lebih sabar. Anakku, kamu lebih rajin beribadah. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Baiklah, demikian kali ini sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan dipraktekkan. Karena ilmu kalau tidak dipraktekkan mungkin jadi tidak bermanfaat. Dan ketika kita mempraktekkan dan ingin menjadi suatu permanen, hal yang permanen, kita harus melakukan secara berulang. Ketika kita melakukan terus-menerus secara berulang,
menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi tingkah laku perilaku kita sehari-hari. Karena memang hal-hal tersebut harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Demikian materi hari ini dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya bersama saya, Hari Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.